Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi, NIM 1813040024. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bank syariah, perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dan produk bank syariah. Pertama yaitu bank syariah. Bank syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah, di mana ekonomi syariah merupakan bagian hubungan antara manusia dengan manusia. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Perbankan syariah juga tidak dapat dilepaskan dari ekonomi syariah. Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tentang perbandingan bank syariah dengan bank konvensional. Pertama, bank syariah melakukan investasi yang halal, sedangkan bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram. Yang kedua, bank syariah memakai prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga. Yang ketiga, bank syariah menerapkan hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, sedangkan bank konvensional menerapkan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur. Keempat, bank syariah menerapkan penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis. Yang ketiga, tentang produk bank syariah. Produk bank syariah ini terdiri dari 3, yaitu produk penghimpun dana, kedua produk penyaluran dana atau pembiayaan, dan yang ketiga produk jasa. Yang pertama, produk penghimpunan dana, di mana produk penghimpunan dana ini terdiri dari yang pertama, tabungan. Yang dimaksud dengan tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Yang kedua, deposito. Yang dimaksud dengan deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Dan yang ketiga, giro. Yang dimaksud dengan giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil dan pengambilan dana menggunakan cek. Biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dan yang ketiga, produk penyaluran dana atau pembiayaan. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah ada 3. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa. Dan yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, produk jasa. Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain, yang pertama, jual beli valuta asing. Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip SAF.
Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing. Yang kedua, wadiah atau titipan. Pada dasarnya, dalam akad wadiah, simpanan hanya dapat menyimpan titipan tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.